Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustinus Alvindo. Saya mencoba menjelaskan tentang materi mikrobiologi yang berjudul aktivitas antibakteri isolat bakteri endofit dari tanaman Miana terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Tujuan dari penelitian ini bertujuan mengisolasi dan menguji aktivitas antibakteri isolat bakteri endofit dari tanaman Miana terhadap dua bakteri patogen, yaitu Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Sebanyak 22 isolat bakteri endofit berhasil diisolasi dari tanaman Miana. Untuk tanaman Miana merupakan tumbuhan obat yang mengandung senyawa anti diare dan antimikroba. Ekstraksi senyawa bioaktif dari tanaman dinilai tidak efisien sebab memerlukan biomasa yang besar, sehingga cara yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan bakteri endofit yang dapat memproduksi senyawa antibiotik, anti kanker, antifungi, antivirus, dan dapat berperan sebagai agen insektisidal. Bagian dari tanaman Miana yang biasa dimanfaatkan sebagai obat adalah daunnya. Hanya Miana dengan daun yang berwarna merah kecoklatan atau kehitaman dengan tepian bergerigi yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Dikarenakan daun Miana yang mengandung minyak atsiri, fenol, tanin, lemak, dan fetosterol. Dalam metode penelitian itu ada isolat bakteri endofit. Yang pertama, dicuci akar, batang, dan daun Miana lalu dipotong 1-3 cm. Kemudian dilakukan sterilisasi permukaan. Dalam sampel direndam etanol 70% selama 1 menit. Kemudian cairan di rendaman itu dibuang diganti dengan natrium. Untuk hipoklorit 5,25% lalu didiamkan selama 5 menit. Dibuang kembali rendaman, lalu sampel dibilas dengan etanol 70% sebanyak 3 kali. Dalam sampel yang telah steril itu dicacah kemudian ditanam pada media Na yang telah ditambahkan nystatin. Kemudian diinkubasi di ruang gelap pada suhu ruang. Lalu amati hingga terdapat koloni yang tumbuh. Selanjutnya, aktivitas antibakteri dari isolat bakteri endofit terhadap patogen. Yang pertama ada ose bakteri patogen digenerasikan ke dalam 5 mili media NB atau nutrient broth. Bakteri endofit yang berasal dari stok agak miring diinkulasikan ke media Na baru. Selanjutnya inkubasi pada suhu 28-30 derajat Celcius selama 24 jam. Sebanyak 0,4 mili kultur bakteri patogen ditambahkan ke 80 mili Na cair yang bersuhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Selanjutnya dikocok kemudian dibuang ke dalam cawan Petri sebanyak kurang lebih 20 mili. Pada isolat bakteri endofit diinokulasikan ke media yang telah mengandung patogen dengan menggunakan ose. Diinkubasi pada suhu ruang selama 1-2 hari dan diameter bening yang terbentuk diukur menggunakan jangka sorong. Untuk isolat bakteri endofit, sebanyak 22 isolat bakteri endofit berhasil diisolasi dari tanaman Miana, yaitu 6 isolat dari tanaman Miana, kemudian 6 isolat dari akar, selanjutnya 6 isolat dari daun, dan 10 isolat itu dari batang. Bisa dilihat dari gambar, itu 27% itu dari daun, kemudian 27% itu dari akar, dan 46% itu dari batang. Untuk aktivitas antibakteri dari isolat bakteri endofit itu terdapat patogen
Penampisan isolat bakteri endofit yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen dilakukan menggunakan metode cawan tuang. Hasil uji antibakteri ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening di sekitar koloni bakteri endofit. Isolat bakteri endofit yang mampu menghasilkan zona bening kedua jenis patogen tersebut berjumlah 10 isolat. Bisa dilihat dari gambar, itu contohnya. Selanjutnya ada tabel hasil pengamatan, bisa kita lihat. Tabel yang pertama itu berisi hasil pengamatan uji antibakteri dari bakteri endofit tanaman Miana. Ada kode isolat pada tabel, bisa dilihat. Kemudian ada uji bakteri, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada uji Staphylococcus aureus dan ada uji Escherichia coli. Yang untuk kode isolat AM1 S. aureus atau Staphylococcus aureus itu plus, dan untuk uji bakteri Escherichia coli atau E. coli itu plus juga. Kemudian bisa dilihat pada tahap-tahap selanjutnya dari nomor 1 sampai nomor 22. Selanjutnya untuk pengertian dari plus itu terbentuk zona bening, kemudian yang min itu menandakan tidak terbentuknya zona bening. Pada tabel 2 itu berisi diameter zona bening isolat bakteri endofit Miana terhadap bakteri patogen. Bisa kita lihat pada tabel nomor 1 sampai nomor 22. Kemudian ada kode isolat itu AM1 sampai BM9. Pada diameter zona bening itu terdapat dua tahap, yaitu atau dua hasil, Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Bisa dilihat pada tahap di sini ada yang memiliki hasil dan ada yang tidak memiliki hasil. Oke, selanjutnya untuk dalam pembahasan, pemanfaatan bakteri endofit dari tanaman obat merupakan cara baru untuk mendapatkan senyawa antibakteri tanpa harus mengekskresi secara langsung dari tanaman obat tersebut. Pemilihan tanaman Miana sebagai sumber bakteri endofit yang akan diisolasi dikarenakan tanaman ini telah diketahui mengandung zat antibakteri bakteri endofit yang berhasil diisolasi dari tanaman Miana berjumlah 22 isolat, yang dimana 6 isolat dari akar, 6 isolat dari daun, dan 10 isolat itu dari batang. Untuk bakteri endofit dapat diisolasi dari akar, batang, daun, permukaan bening, dan biji yang steril. Secara umum, bakteri endofit banyak terdapat di akar dan semakin menurun jumlahnya pada batang dan daun. Namun terkadang jumlah bakteri endofit lebih banyak di batang daripada di akar. Bakteri endofit yang diperoleh lebih banyak pada bagian di batang daripada di akar. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya aliran produk fotosintesis yang berasal dari daun ke seluruh bagian tanaman melalui phloem, sehingga dapat dimanfaatkan oleh bakteri endofit sebagai sumber nutrisi. Bakteri endofit hasil isolasi tersebut kemudian diuji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri patogen yang digunakan. Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen penyebab bisul, bernanah, radang selaput otak, dan racun pada makanan. Sedangkan untuk bakteri Escherichia coli itu dapat menyebabkan diare ringan sampai sedang. Oke, untuk kesimpulannya, sebanyak 22 isolat bakteri endofit berhasil diisolasi dari tanaman Miana. Berdasarkan hasil penelitian, isolat bakteri endofit mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen Escherichia coli sebanyak 13 isolat, dan 15 isolat mampu menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. Sedangkan bakteri endofit yang mampu menghambat kedua jenis patogen tersebut berjumlah 10 isolat.
Oke, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau penyampaian materi yang kurang jelas, saya mohon maaf kepada audiens dan mohon ampun kepada Tuhan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada audiens. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.